Assalamualaikum. Oke, malam ini kita ngopi di pinggir jalan sambil ngobrol-ngobrol. Jadi pada intinya Rasulullah itu diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak manusia dan sebagai rahmat bagi alam semesta. Kembali ke dalam masalah ini, Islam itu hadir dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Membahas tentang akhlak, terkadang banyak orang yang salah mengerti tentang bagaimana akhlak manusia. Bagaimana tatanan akhlak yang berada dalam kehidupan nyata. Tentu akhlak bukan hanya sekedar pemenuhan dari sebuah tatanan saja, sebuah perilaku saja. Akan tetapi adab, kesopanan dan perilaku yang sesuai dengan syariat. Jika kita beragama Islam, tentu melakukan segala sesuatu sesuai dengan syariatnya, yang tidak menyalahi syariat. Jadi ketika kita bicara tentang akhlak, akan tetapi kita selalu bermaksiat kepada Allah, melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, tentu hal ini akan sangat-sangat salah besar. Karena itu tadi, Islam hadir dengan tuntunannya, dengan syariat-syariatnya. Al-Quran diturunkan sebagai pembeda antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Seperti apakah orang-orang yang beriman? Orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang yang melaksanakan perintah Allah, yang berjalan melakukan kegiatan hidupnya, perilaku hidup, baik dalam apapun bentuknya, sesuai dengan syariat Allah yang baku, syariat Allah yang muhkamat. Yang muhkamat ini bagaimana? Muhkamat ini sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Hal-hal yang nggak ditawar-tawar lagi adalah sesuatu yang haram dilakukan, ya tetap haram. Kemaksiatan dan dosa-dosa yang sudah ada aturannya, ini hal-hal yang baku, yang muhkamat, nggak bisa ditawar-tawar. Adapun hal-hal yang mungkin mutasyabihat, dalam arti dengan penafsiran, kita banyak yang ini. Seperti halnya terkait dengan perilaku hidup antar sesama manusia, sosial. Ketika kita bersalah, kita bisa meminta maaf dan lain sebagainya. Ada hubungan kaitan dengan antar manusia, tentang tanggung jawab dan lain sebagainya. Yang kemudian tanggung jawab antara sesama manusia, apabila ada kekhilafan, tentu yang namanya manusia akan ada kekhilafan. Jadi keterkaitannya bukan dengan akhlak, keterkaitannya dengan kekhilafan, keterkaitannya dengan sebuah kesalahan. Nah, yang terkait dengan akhlak ini sendiri, kita paham bahwa Rasulullah sudah mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku tidak akan diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kesempurnaan akhlak yang bagaimana? Yakni perjalanan hidup manusia yang disesuaikan dengan din atau agamanya, disesuaikan dengan aturan-aturan agama, sesuai dengan syariat-syariatnya dalam menjalankan kehidupannya. Mana yang haram ya ditinggalkan, yang halal ya dilakukan. Terlepas dari itu bermasalah ataupun tidak, terlepas dari prasangka orang yang seperti apa, selama dia tetap berperilaku untuk tidak melanggar syariat agama yang baku, yang muhkamat, yang hukumnya tidak bisa ditawar-tawar lagi,
ya dia tetap berjalan pada koridor Islam itu sendiri sesuai dengan akhlak Islam. Saya rasa begitu. Coba. Oh ya, rahmatan lil alamin, bahasa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya. Ya. Dan tidak akan aku utus, kata Allah, engkau ya Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat bagi sekalian. Bahasa rahmat di sini adalah kasih sayang tanpa adanya kebencian dan lain sebagainya kepada kelompok-kelompok yang mungkin berseteru. Bahwa kita dalam menyampaikan sesuatu boleh tegas itu boleh. Tegas dalam arti bukan kemudian langsung kita perangi, enggak. Akan tetapi kita sampaikan bahwa ini loh hukum. Ini hukum Allah. Ini adalah kemaksiatan. Ini dosa, jangan lakukan. Nah, kalau kamu melakukan ini seperti ini, ada hukumnya seperti ini. Dan itu tegas, ketegasan yang betul-betul tegas. Dilarang, kalau bisa dilarang ya dilarang. Kalau nggak bisa, memang ada unsur dalam kehidupan bermasyarakat, ada hukum manusia yang berlaku, yang diciptakan atau yang dibuat oleh manusia sebagai koridor agar supaya terjadi kemaslahatan. Adanya kemaslahatan itu sendiri. Ketika mereka salah, kita tegur, kita berikan nasihat yang baik. Nggak mau, ya sudah. Bukan berarti kita harus bertempur, melawan, kemudian mencaci maki dan lain sebagainya. Ini terjadi pada sisi kelompok-kelompok yang berseteru dan lain sebagainya. Itu aja. Dengan kasih sayang kita melakukan berperilaku hidup dalam lingkungan ya dengan rahmat. Gak terlalu memaksakan kehendak kita terhadap mereka-mereka yang tidak seakidah dengan kita. Kita hanya memberikan sebuah sebuah jalan. Bahwa ini loh yang menurut saya, yang menurut kitab ini yang benar ini. Menurut Al-Quran seperti ini. Menurut dalil dari hadis-hadis Rasulullah seperti ini. Anda melaksanakan, syukur, tidak, maka Anda sendiri yang akan terbebani. Ini ya, karena setidaknya kita hidup dalam satu masyarakat kan setidaknya saling menghargai. Tidak bisa menghakimi ketika kita tidak tahu. Apalagi kesalahan hanya sebuah prasangka, kata orang nggak bisa. Kita harus tahu bahwa kesalahan itu betul-betul dilakukan atau tidak. Kesalahan itu sesuai dengan sebab musababnya, dengan alasan dan lain sebagainya. Makan. Apa? Ya itu tadi. Ya kalau keterkaitannya dengan kehidupan bermasyarakat tentu kadang-kadang kita bingung. Kita bingung sendiri. Kalau kita nggak punya batasan-batasan koridornya. Wah ini salah. Ini yang dinamakan maksiat itu ini. Itu ada. Ini yang diharamkan ini. Ketika dilanggar, ya sudah mencederai akhlaknya sebagai seorang muslim. Karena akhlak itu berkaitan dengan bagaimana ia menjalankan syariat Allah. Ya kalau hal-hal yang terkait dengan masing-masing pribadi, tanggung jawab terhadap seseorang yang mungkin ada khilaf atau terlambat atau mungkin muskil lah gitu. Selama ia masih bertanggung jawab, ini nggak mempengaruhi akhlak seseorang. Nah, enggak. Karena akhlak itu hanya terkaitnya dengan syariat. Dia melanggar syariat Allah dalam bermaksiat, dalam melanggar tatanannya, kaitannya ini dan itu. Ketika ia melanggar ya, dia merusak akhlaknya sendiri.
Ya seorang yang katakanlah punya ilmu sekalipun, dia pandai dalam beragama, dia bisa berbicara dan lain sebagainya, pandailah dalam segala sesuatu. Ketika ia melakukan kemaksiatan, melanggar tatanan yang tidak bisa tidak bisa ditawar-tawar lagi hukumnya, dia merusak akhlaknya sendiri. Ya meskipun jubahnya besar, meskipun jubahnya dia berjubah dan lain sebagainya, ketika dia zina, ya dia merusak akhlaknya sendiri pada saat itu. Tinggal mau bertobat atau tidak. Ya kalau nggak mau bertobat, maka akhlaknya akan selamanya rusak. Ketika dia tidak mau bertobat, ketika ia melakukan maksiat, disitulah rusaknya akhlak ketika maksiat. Nggak bisa ditawar. Karena kemaksiatan, apalagi yang keterkaitan dengan beberapa hal. Contoh ini umpama seseorang lah melakukan sesuatu terhadap seseorang yang ada dalam tanggungan orang tuanya. Dia akan terbebani sebuah dosa yang tidak akan dimaafkan oleh Allah sebelum dia meminta maaf kepada orang tuanya dan sebelum orang tuanya memaafkan dia. Iya, kayak terkait. Gak akan. Hakul adami. Karena pelanggaran itu yang terkait dengan hukum yang sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Ya. Oke. Ya tentu dong. Dan dunia ini kan nggak bisa jalan. Dunia ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nggak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya aturan-aturan. Allah sudah memberikan aturan, yaitu agama. Kalau kalian memang betul-betul muslim, kita betul-betul ingin menjadi muslim yang baik, cukup jangan langgar syariat agamanya. Ya kalau hubungan antar manusia yang terkait dengan apa coba? Iya, saling menghargai kita tetap akan saling menghargai. Dengan tanggung jawab, kamu punya tanggung jawab terhadap seseorang untuk melakukan amanahnya, kamu lakukan amanah itu. Kalau lupa, khilaf, wajar minta maaf. Dimaafkan ya ini. Kan kekhilafan cuma sekedar kekhilafan aja, mungkin lupa atau seperti apa. Ya. Oh itu. Ada dua versi. Ya kalau saya sih senang ngasih enggak. Senang aja. Karena di dalam Rasulullah udah pernah sampaikan, ketika ada orang dalam kesulitan, bantulah dia dengan pemberian, ataupun ketika dia minta kepadamu untuk meminjam segala sesuatu terhadapmu, berikan. Karena pada saat dia belum memberikan apa yang telah dia pinjam dari kita, maka kebaikan yang ia lakukan, kita pun akan mendapatkan kebaikan itu. Sama pahalanya seperti yang ia lakukan. Ini hati saya kok kalau itu. Ya. Ya, itu aja. Yang penting ini kita hidup dalam kehidupan ini. Kalau kita beragama Islam ya tentu jalanin aja. Yang penting satu hal, jangan lakukan kemaksiatan. Jangan lakukan sesuatu yang dapat merusak akhlak kita. Akhlak kita terkait dengan kemaksiatan. Contoh, katanya kita berlaku baik, tapi nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa. Akhlak kita runtuh karena ini. Sekalipun kita tata krama kita bisa menghargai setiap orang. Dalam Islam, orang yang nggak sholat itu akhlaknya nggak ada. Dalam Islam, orang yang nggak zakat juga. Dalam Islam, meskipun dia sholat dan segala macam, tapi dia melakukan kemaksiatan, tanda kutip ya,
tanda kutip, kemaksiatan yang seperti apa? Kemaksiatan mengganggu sesuatu yang dalam tanggungan orang, seperti zina, kemaksiatan lain yang ada keterkaitan dengan orang lain. Ini harus mendapatkan maaf dari orang lain, dari orang yang menanggungnya. Oh enggak, itu hakul adami kok. Hakul adami. Yang namanya hakul adami itu Allah tidak akan memaafkan sebelum orang yang bersangkutan memaafkan. Apalagi dia sudah mengatakan tidak memaafkan. Loh, dia nggak tahu. Sekalipun saya memaafkan, tetap akan dihisab. Karena apa? Tidak disebutkan apa kesalahannya. Tidak disebutkan kemaksiatan yang dilakukannya. Itu memang pribadi. Yang nggak perlu diungkap dalam sebuah ini. Cukup sampaikan. Saya melakukan ini terhadap ini dan itu sudah berada dalam tanggungan sampean. Saya mohon maafnya, mohon maafnya. Lebih dari itu, ya hukum Allah yang harus kita inikan, yang harus kita jalankan atau kita lakukan sebagai bentuk daripada penebusan itu sendiri. Ya kalau kita tentu ya akhlak yang utama kok. Nggak ada, mana bumi ini tidak akan berputar dengan baik, tidak akan berjalan dengan baik tanpa aturan, tanpa tatanan yang sudah dibuat oleh Allah. Makanya Ibnu Athaillah menyampaikan laisatid dunya illa biddin wa laisad dina fi qalbin illa bimakarim akhlak. Yakni dunia ini tidak akan berjalan berputar dunia ini dengan baik, kehidupan di dunia ini tidak akan berjalan dengan baik illa biddin, kecuali dengan tatanan, aturan, hukum, agama. Makanya Allah turunkan Islam untuk mengatur, sehingga tidak ada ya sebelum Islam turun kan zamannya zaman jahiliyah, zaman yang rusak. Nah itu Islam untuk mengatur kehidupan ini supaya baik. Nah tidak ada din atau agama di dalam diri seseorang, di dalam hati seseorang illa bimakarimal akhlak, kecuali dengan keutamaan akhlaknya, perilaku yang utama. Perilaku yang utama tentu dalam mengamalkan ajaran dan syariat Islam sebagai agamanya. Nah ini, jadi runtuhnya akhlak seseorang karena dia tidak mengikuti aturan agama atau menjalankan perintah agamanya sesuai dengan aturan. Ya cuma itu. Yaudah, mudah-mudahan ini bermanfaat yo. Siaran langsung. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.